Anak-anakku sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat datang di rumah Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Mari semua bangkit berdiri, mari bersama dengan Om Agus nyanyikan satu pujian, Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Anak-anakku sekalian, mari tundukkan kepala, tangan taruh di atas dada. Om Agus akan berdoa memulaikan ibadah pada sore hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu kami, dan orang tua sekolah minggu, beserta kami semuanya yang mendengarkan ibadah pada sore hari ini. Bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi hidup kami boleh beribadah melayani Tuhan. Pada ibadah sekolah minggu sore hari ini Tuhan, biarlah Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi guru-guru sekolah minggu, mengurapi musik, mengurapi saluran internet, mengurapi semua alat-alat yang tersedia untuk ibadah ini, dan mengurapi anak-anak sekolah minggu beserta pendamping-pendampingnya. Urapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh-Mu yang suci akan mengurapi kami dalam ibadah pelayanan kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya untuk kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah kami. Namun ada satu yang senantiasa mengincar kelengahan kami untuk kami bersungguh-sungguh beribadah melayani Tuhan, yaitu iblis. Saat ini kami usirkan engkau, hai iblis, kami usirkan dalam nama Yesus. Pergi keluar, angkat segala kuasa-Mu dari ruangan ini, terlebih dari kehidupan kami, dari hati kami. Engkau tidak berhak untuk mengganggu ibadah kami, karena kami semua berada di dalam urapan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus Kristus hadir untuk dapat kami memuliakan, kami sembah pribadinya. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah kami dengan doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali anak-anakku sekalian, dan mari kita beribadah melayani Tuhan pada sore hari ini dengan kesungguhan hati kita. Kita dijadikan Tuhan sebagai imam-imam dan raja-raja oleh Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu Manis Kau Dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, Tuhan, 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 selagi ku ada. Inilah
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kurnya anak-anakku, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian kita dengan satu pujian memuji Tuhan selalu. Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan tepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Dari atas. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Silakan duduk anak-anakku sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman. Seperti halnya minggu-minggu yang sudah, kita selalu diingatkan lewat pengumuman agar kita menjadi perhatian dan beribadah secara sungguh-sungguh, melayani dengan sungguh-sungguh pada ibadah sekolah minggu kita. Anak-anakku sekalian, ibadah sekolah minggu secara bergereja, secara onsite di gereja di tempat kita masing-masing. Di Surabaya dimulai jam 9.15, di Medan jam 9.15, di Malang jam 10, di Jakarta jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian setiap kali beribadah anak-anak berpakaian rapi, tidak lupa menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk yang sudah bisa membaca dan menulis. Ringkasan firman Tuhan dapat diikuti di YouTube, di Google Classroom dengan kode HZYIYNP. Itu pengumuman yang dapat kita sampaikan. Kemudian juga kalian jangan lupa untuk ibadah online bagi yang tidak bisa mengikuti ibadah secara onsite dapat diikuti jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan tetap
mengisi presensi di chat YouTube. Anak-anakku sekalian, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian, Manis Kau Dengar. Bangkit berdiri, bersama dengan Om Agus, kita nyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Roh Kudus yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Tundukkan kepala, tangan taruh di atas dada seperti Om Agus. Tutup mata, Om Agus akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kami yakin Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Mohon kemurahan-Mu untuk dapat memperkenan pujian kami. Banyak kekurangan kelemahan yang kami lakukan, tapi biarlah Roh Kudus yang membuat pujian kami harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menerima persembahan kami dan memperkenan kami. Kami akan lanjutkan ibadah kami dengan kami mendengarkan firman-Mu. Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Dan biarlah senantiasa Roh Kudus mengurapi guru kami. Banyak kekurangan kelemahan dari guru kami, bahkan tidak mampu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Engkau layakkan guru kami untuk dapat memperdengarkan firman-Mu, firman penggembalaan yang menuntun anak-anak sekolah minggu untuk lebih berkenan kepadamu di dalam ibadah melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, Tuhan menyertai kami, Tuhan mengurapi anak-anak sekolah minggu dengan urapan yang sama yang diterima oleh guru kami. Terima kasih Tuhan, dan kiranya kami semua diberi hati sebagai hamba yang mampu mendengarkan firman-Mu dan melakukan seturut kehendak-Mu. Kuasa-kuasa iblis yang mengganggu saat ini kami ikat, kami perintahkan Engkau dalam nama Yesus, pergi keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan Roh Kudus akan memampukan untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk anak-anak sekalian. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan firman Tuhan. Mari perhatikan di layar kalian, di layar gadget kalian untuk dapat memahami firman Tuhan yang akan disampaikan pada sore hari ini. Judulnya adalah Diam, Tenanglah, atau kalau dalam menghardik itu diam, tenanglah. Itu judul pada sore hari ini. Kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 mulai. Kalian bisa lihat di layar. Om Agus akan memperdengarkan
ayat-ayat ini yang dibaca dari Alkitab. Untuk Markus pasal 39, itu di layar kalian bisa lihat tadi yang Om Agus bacakan. Diam, tenanglah. Kalimat lengkapnya adalah, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Puji Tuhan. Sekarang kita lihat gambar mulai dari awal. Ya, kita lihat gambarnya mulai dari awal. Perhatikan anak-anakku sekalian, itu adalah Yesus yang dikelilingi oleh murid-muridnya di tepi danau Galilea. Kita belajar sekarang ilmu bumi sedikit. Danau Galilea itu sama dengan danau Tiberias. Luasnya itu sekitar 166 meter persegi, jadi luas sekali ya. Kedalamannya itu sekitar 43 meter. Kalau anak-anak lihat Om Agus, ini sekitar 1 meter 60, itu berarti sekitar 30 kali tingginya Om Agus. Itu adalah kedalaman dari danau Galilea, danau Tiberias yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, kembali ke gambar sekarang. Perhatikan, dan Om Agus akan membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Judulnya, perikopnya, angin ribut diredakan. Di gambar itu, pada ayat yang ke-35 dari Markus pasal 4, pada hari itu menjelang malam, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Menjelang malam itu di dalam Alkitab antara jam 6 sore sampai jam 9 malam. Ayat yang ke-36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan, lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa? Ia pun bangun, membentak angin itu, dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa sebenarnya orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Gambar yang kalian lihat itu adalah ayat yang terakhir. Orang-orang sangat takut dan heran. Anak-anakku sekalian, dari gambar-gambar yang menunjukkan secara samar ayat-ayat di Alkitab ini, kalian bisa
mengikuti firman Tuhan pada kesempatan ini, ya. Bagaimana di dalam peristiwa itu murid-murid Tuhan yang merupakan murid langsung dari Yesus juga pernah mengalami ketakutan. Ya, pernah mengalami kekhawatiran akan adanya angin ribut, angin topan, dan air yang masuk di dalam perahu, di mana Yesus pun berada pada perahu yang sama. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan memperhatikan dari kisah ini. Apa yang harus dilakukan oleh kita semua pada saat sekarang? Ya, kalau pada saat dalam kisah Injil ini, anak-anak Tuhan yang bahkan murid-murid Tuhan yang dekat dengan Yesus itu mengalami ketakutan. Nah, tentunya kita anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu seperti Om Agus sekarang ini yang merupakan murid-murid Tuhan sekarang juga mengalami ketakutan di suatu saat, kekhawatiran di suatu saat, karena kita masih di dalam dunia. Dari firman Tuhan ini kita harus belajar, ya, karena firman Tuhan ini akan mendidik kita. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu menghadapi kekhawatiran, ketakutan selama kita hidup sementara ini di dunia sekarang ini. Anak-anakku sekalian, kita lihat sekarang sikap kita saat ini di dalam menghadapi kekhawatiran. Yang pertama adalah kita mengikuti Yesus masuk di dalam satu perahu. Ya, sekarang perhatikan gambar. Yesus bersama murid-muridnya di perahu. Yang slide, coba diperhatikan. Nah, ini Yesus dan murid-muridnya. Kemudian Yesus bersama murid-muridnya itu berada di dalam satu perahu, mengikuti Yesus. Bagi kita, ini artinya, yang gambar ini, artinya adalah kita harus masuk di dalam ibadah pelayanan yang tergembala. Tergembala, itu mesti harus menjadi catatan, digaris bawahi kalimat itu bagi anak-anak sekolah minggu dan saya, guru sekolah minggu. Tergembala. Bagaimana? Masuk di dalam ibadah yang tergembala itu, yang pertama adalah ada Yesus di dalam ibadah itu. Artinya bahwa Yesus sebagai pusat perhatian ibadah. Yesus yang harus dimuliakan. Itu ibadah yang tergembala. Gembalanya juga meneladani Yesus. Ya, sebagai gembala agung. Itu adalah ibadah kita yang harus kita ikuti. Ya, tidak sembarangan anak-anak kita beribadah, tapi harus masuk di dalam perahu, di mana perahu itu adalah penggembalaan,
dan penggembalaan itu Yesus sebagai pusatnya yang harus dimuliakan. Itu yang pertama, anak-anak sekalian. Ya, bagi kita ikuti seperti sekarang ini. Ya, ikuti seperti sekarang ini. Bagi kita ya ikut ibadah yang digembalakan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Wijaya Hendra. Ya, karena kita tahu Bapak Gembala kita meneladani Yesus sebagai Gembala Agung. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, ya, masuk, kemudian mengikuti Yesus. Ya, setelah masuk dalam satu perahu, kita mengikuti Yesus atau meneladani Yesus. Meneladani karakter Yesus. Yesus sangat menyayangi murid-muridnya. Bagaimana ketika murid-muridnya mengalami kekhawatiran, Yesus dengan firman-Nya, Dia menghalau badai, menghalau topan yang menghalangi perahunya. Murid-murid tadi yang mau menyeberang. Ya, Yesus harus kita teladani. Ya, teladan yang kita lihat dalam kisah ini adalah yang pertama, Yesus mengasihi murid-muridnya. Ya, bagi kita, sikap kita, anak-anak sekolah minggu, berarti kita meneladani Yesus. Yang pertama, kita harus mengasihi Yesus lebih dari semua. Ya, mengasihi Yesus lebih dari semua. Yang kedua, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Bahkan sampai di Alkitab disebutkan, kalau kita mengasihi, kalau kita dikasihi, wajib kita mengasihi. Kalau kita dibenci, kita tidak boleh kembali membenci, tapi wajib kita mengasihi. Artinya, sampai kita mengasihi kepada orang yang membenci kita. Itu teladan dari Yesus, ya, anak-anak sekalian. Kemudian, sikap kita berikutnya, anak-anakku sekalian. Baik itu di saat khawatir, kalau dalam kisah ini, anak-anak ya membaca, memperhatikan firman Tuhan, murid-muridnya khawatir, takut binasa. Kita pun pada saat ini, bagaimana semua serba tidak pasti, ya. Bahkan esok pun kita tidak tahu bagaimana kita. Murid-murid datang kepada Yesus. Dia membangunkan Yesus. Dia mengetuk hati Yesus. Mohon belas kasih kepada Yesus. Untuk kita sekarang, anak-anak sekalian, kita tadi sudah masuk di dalam penggembalaan. Ya. Kemudian kita mendengarkan firman. Kita taat. Kita lanjutkan dengan kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa. Lanjut sampai pada puncaknya untuk menyembah Tuhan.
Di saat-saat berdoa, itu adalah kesempatan kita untuk mengetuk hati Yesus, mohon belas kasih Tuhan. Ya. Kemudian kita akan lanjut, ya, seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, akhirnya kita menjadi tahu di dalam Alkitab bahwa ibadah yang tertinggi adalah masuk menyembah Tuhan Yesus Kristus. Pada saat kita menyembah, kita itu memberi, ya, persembahan agar persembahan kita itu sampai berbau harum di hadirat Tuhan. Ya, kita lanjutkan itu tadi, sikap kita adalah berdoa, mohon belas kasih kemurahan Tuhan, mengetuk hati Tuhan, sampai meningkat kepada menyembah, memberi kehidupan kita, bahkan sepenuh hidup kita untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, untuk perkenanan Tuhan Yesus Kristus. Itu sikap kita, anak-anak sekolah minggu, dan juga Om Agus, yang dapat kita ambil pelajaran dari firman pengajaran sore hari ini, lewat kisah ini. Anak-anakku sekalian, kemudian kita akan memperoleh hasil kalau sudah kita itu melalui proses ini tadi, ya, masuk di dalam penggembalaan, dengar firman penggembalaan yang dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus lewat gembala kita, lewat guru-guru sekolah minggu, kemudian oleh kuasa Roh Kudus kita akan dimampukan berjalan bersama Yesus, praktek firman. Ya, kemudian akan lanjut, kita akan datang kepada Tuhan, mengetuk hati belas kasihan Tuhan sampai kepada penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, pentingnya penyembahan ini, anak-anak Tuhan harus melakukan, ya, seperti firman Tuhan, kalau Yesus itu kepala, kita adalah tubuh Yesus yang sekarang sedang proses dibentuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna lewat penggembalaan. Nah, yang terpenting ini adalah penghubungnya ini, leher. Leher inilah penyembahan. Dan leher kita harus berkenan, penyembahan kita harus berkenan kepada Tuhan. Seperti leher ini senantiasa menjadi penghubung perintah dari kepala untuk seluruh anggota tubuhnya. Demikian juga Yesus sebagai kepala, lewat penyembahan ini kita dapat melakukan firman Tuhan dengan tuntunan Roh Kudusnya. Anak-anakku sekalian, dari proses ini kita akan mendapatkan satu hasil. Ya, coba gambar yang terakhir dari firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Gambar yang terakhir, itu kalian bisa lihat kembali bagaimana murid-muridnya itu menjadi takut, dia menjadi takut dan heran. Murid-muridnya menjadi takut dan heran. Kemudian dari sini, dari proses
tadi kita juga akan mendapatkan hasil, yaitu kita dapat menjadi saksi atas perbuatan ajaib Tuhan. Menjadi kesaksian. Itu yang pertama. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, hasil yang kedua adalah nanti kita menjadi anak-anak Tuhan yang melekat dengan kepala. Melekat erat, tidak terpisahkan antara Yesus sebagai mempelai pria surga dan kita, tubuh Kristus, sebagai mempelai wanitanya. Sampai nanti suatu saat Yesus datang yang kedua kali akan menjemput kita untuk dibawa ke kota Yerusalem baru. Puji Tuhan. Kita akhiri ibadah kita pada kesempatan hari ini. Mari semua bangkit berdiri. Tundukkan kepala, tutup mata. Kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah memberikan isi hatimu kepada kami anak-anak sekolah minggu lewat guru kami. Yesus, mohon kemurahan belas kasih-Mu untuk kami dapat mengerti firman-Mu, menyimpan di dalam hati, menjadi iman, dan dapat melakukannya. Agar kami menjadi anak yang taat, setia, sampai Tuhan datang yang kedua kali, dan kami bersama-sama layak untuk menjemput kedatangan-Mu yang kedua kali sebagai mempelai pria surga dan kami sebagai mempelai wanita Tuhan. Engkau sebagai kepala, kami sebagai anggota tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan, berikan kiranya Roh Kudus-Mu kepada kami semua agar kami dapat mengerti firman-Mu pada sore hari ini dan kami dapat meneladani Engkau, kami memuji memuliakan Engkau sampai kami dapat menyembah-Mu Tuhan di setiap waktu-waktu kami. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat orang tua kami. Biarlah senantiasa Tuhan berkati, Tuhan, dan bersama-sama dengan kami anak-anak sekolah minggu tergembala untuk kami dapat mendengar firman penggembalaan, dikerjakan oleh firman penggembalaan, dan kami diproses menjadi anggota tubuh Kristus yang sempurna. Dimanapun kami berada, Tuhan akan menyertai, bahkan sampai kepada kami dapat masuk kota Yerusalem baru, Engkau tetap beserta kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pada sore hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan hadir di dalam ibadah kami dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hormat kemuliaan bagialah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore. Sampai ketemu di ibadah-ibadah mendatang. Tuhan memberkati.